Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, apa kabar? Semoga pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk belajar ilmu faraid. Ilmu tata cara pembagian warisan, ya. Dan ilmu ini sekarang sudah banyak dilupakan orang, ya. Umat Islam sudah lupa kalau ada syariat Islam, ya, ada syariat Islam yang berkenaan dengan pembagian warisan. Nah, ini sangat penting sekali karena kita tahu bahwa pembagian warisan ini dia sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tertera dalam Al-Qur'an, kemudian juga telah disampaikan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi banyak umat Islam yang mengabaikan ilmu waris ini atau ilmu faraid ini. Sangat sayang sekali. Dan kita tahu bahwasanya ketika kita salah atau keliru di dalam membagi warisan, berarti kita telah melakukan dosa kepada Allah. Ya, karena apa? Karena ini adalah syariat Allah. Bahkan di dalam surah An-Nisa, surat yang keempat ayat 14, Allah menegaskan, ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu azabun muhin. Siapa orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, dan melanggar aturan-aturan syariatnya, dalam hal ini adalah syariat warisan, tata cara membagi warisan, nanti akan kami masukkan, kata Allah, ke dalam neraka untuk selama-lamanya, ya, dan baginya adalah siksa yang sangat menghinakan. Maka kalau kita lihat daripada ayat ini, membagi waris dengan benar, dengan baik, berdasarkan syariat Allah, ini nggak main-main dan tidak bisa disepelekan. Untuk itu mari sama-sama kita mencoba mempelajari ilmu faraid, ilmu tata cara pembagian warisan, ya. Kita pakai yang dasar-dasar saja, yang sederhana, biar gampang dipelajari, ya. Yang pertama adalah ketika kita akan membagi warisan, ya. Nah, ini juga perlu saya sampaikan bahwasanya proses pembagian warisan itu bisa dimulai secepatnya, ya. Misalkan meninggal seseorang itu pagi, siang atau sorenya kita sudah bisa memproses pembagian warisannya. Meskipun di masyarakat kita terkesan itu kayaknya gimana gitu, atau ini kayaknya aib, atau kalau ada orang tua yang meninggal, anak memproses pembagian secara cepat, itu disangkanya entah durhaka, entah kurang ajar, entah nggak tahu macam-macam. Tetapi secara syariat itu nggak benar. Yang benar adalah bagaimana memproses bagian waris itu secepat mungkin, ya. Makin lama ini jadi rumit dan bisa menjadi fitnah, ya. Maka kita belajar ini pelan-pelan dalam ilmu faraid ini, ya. Yang pertama, ketika kita akan memproses ini, kita proses kan ada beberapa proses gitu, nggak langsung kita bagi waris. Yang pertama kita lihat, kita memenuhi rukunnya, ya. Harus kita penuhi rukun-rukunnya dulu, ya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita melakukan pembagian warisan. Nah, ini bukan cuma dalam warisan, dalam juga hal-hal lain, dalam ibadah lain juga begitu. Rukun harus terpenuhi terlebih dahulu. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji dan lain sebagainya, itu ada rukunnya. Begitu juga dalam masalah pembagian waris, itu harus terpenuhi dulu rukun-rukunnya.
Nah, ini yang mudahnya kita katakan rukun yang pertama adalah muwaris. Ya, muwaris atau al-muwaris yaitu orang yang punya harta. Ya. Maka rukunnya itu ya harus terpenuhi. Ada yang punya harta, ya, ada yang punya harta, ketahuan jelas dia punya harta. Nah, itu namanya al-muwaris atau muwaris. Nah, ini rukun yang pertama yang harus terpenuhi. Ya, itu yang pertama, ya harus ada ya. Lalu yang kedua adalah al-waris atau waris, yaitu ahli waris. Ya. Harus ada ahli warisnya, ya. Ada beberapa kelompok ya, di antaranya ada yang mengatakan 25 kelompok ahli waris. Ya, ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi bagaimana mungkin kita mau bagi waris kalau kita nggak tahu ahli warisnya, para ahli warisnya, ada kelompok ya. Nanti kelompok-kelompok ahli waris ini akan kita bicarakan dalam pertemuan yang akan datang. Ada 25 kelompok ahli waris. Tapi yang paling inti adalah suami istri, bapak ibu, anak laki dan anak perempuan. Itu yang paling inti, ada 6 kelompok yang harus kita ketahui. Nanti ada usul ya, ada bapak, ada ibu, kakek, nenek, ada furu, ada anak laki, anak perempuan, ada cucu laki, ada cucu perempuan, nanti ada wasi, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, ada paman ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua adalah al-waris, yaitu diketahui ahli warisnya. Ini nggak boleh salah. Karena jangan sampai yang ahli waris nggak dapat waris, maka yang bukan ahli waris malah dapat. Ini nggak boleh. Jadi ini berdasarkan aturan-aturan yang telah digariskan ya oleh Rasulullah ya, para sahabat juga para ulama-ulama yang bisa dipertanggungjawabkan ya tentang ahli waris ini ya, yang bersumber kepada Al-Qur'an yang tentunya ya. Kemudian yang ketiga ya, rukun yang ketiga adalah harta atau tirkah. Jadi kalau kita pengen bagi warisan ya, yang dibagikan dominannya harta. Ya, harus ada hartanya ya. Bagaimana mungkin muwarisnya ada, muwarisnya harta nggak ada, nggak bisa dilakukan. Ya, ada al-waris, ada hartanya, al-warisnya belum ketahuan, nggak bisa juga dilaksanakan. Ada muwaris, ada hartanya, ahli warisnya belum ketahuan, ya itu juga tidak bisa diproses, ya. Jadi artinya ketika kita akan memproses pembagian waris, ya maka rukunnya harus terpenuhi dulu. Yang pertama ada al-muwaris, orang yang punya harta, ya. Yang kedua adalah al-waris, ahli waris yang bisa diketahui dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga adalah harta, ya, harta daripada pewaris itu harus diketahui itu harta yang sebenar-benarnya dimiliki oleh yang punya harta ini, ya. Tidak boleh harta ini harta kotor dan sebagainya. Makanya harta ini sebelum dibagi waris harus dikeluarkan dulu hutang-hutangnya. Dikeluarkan dulu misalkan kalau ada wasiatnya, atau juga dikeluarkan untuk kebutuhan perawatan jenazahnya sampai ke pemakaman, ya. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan yang perdana ini, ya Bapak dan Ibu, saudara sekalian, ya kalau kita ingin membicarakan tentang masalah ilmu waris atau ilmu faraid, yang pertama kali adalah kita penuhi dulu rukunnya, rukun waris, ya. Saya ulangi lagi, rukun waris itu ada 3. Yang pertama adalah al-muwaris, ya, orang yang punya harta. Lalu al-waris, ahli warisnya. Lalu yang ketiga adalah hartanya. Dan setelah ini terpenuhi, maka apakah proses pembagian waris itu dilakukan? Belum dulu, ya, belum dulu. Nanti ada yang namanya syaratnya. Dari rukun nanti akan kita bicara tentang syaratnya di dalam pertemuan yang akan datang. Cuma yang tadi saya katakan bagaimana kita belajar ilmu secara sederhana, singkat, mudah. Jadi yang pertama yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita hafal, yang harus kita ingat adalah rukun warisnya terlebih dahulu. Setelah ada berapa? Ada 3. Ada al-muwaris, ada al-waris, ada harta. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.